Jika sholat itu ada sebabnya atau ada waktunya. Jadi ada sholat yang ada sebabnya, ada waktu
misalnya sholat sunnah wudu atau sholat sunnah istikharah atau istisqa, itu ada sebabnya. Jadi kalau seandainya sholat yang ada sebabnya harus disebutkan ya sholatnya sholat apa ya. Dan juga sholat yang ada waktunya ya, seperti sholat duha, sholat witir ya, dan juga ya sholat ya rawatib termasuk daripada sholat yang ada waktunya ya, qabliyah dan ba'diyah. Jadi disebutkan sholatnya kalau yang ada sebabnya dan ada waktunya. Kalau seandainya sholat yang tidak ada sebabnya, tidak ada waktunya, itu dinamakan dengan sholat sunnah mutlak. Ya, contohnya baik itu tidak ada niat sholat apapun, hanya ingin menjalankan sholat saja, itu namanya sholat sunnah mutlak. Atau seperti sholat sunnah untuk tolak bala, ya, sholat sunnah untuk misalnya sholat tasbih, ya, tasbih itu tidak ada sebabnya, tidak ada waktunya, itu termasuk daripada sholat sunnah mutlak. Jadi cukup niatnya itu adalah musolli saja sudah cukup. Tapi kalau ada sebabnya, ada waktunya harus disebutkan. Wa yanwil fardiyata fil fardi, dan niat fardu jika dalam sholat fardu. Kalau itu adalah sholat fardu, sholat yang wajib, harus disebutkan fardunya ya, seperti fardhu dhuhri, fardhu isyai. Kalau seandainya sholat yang bukan fardu, yang bukan wajib, sunnah, tidak wajib menyebutkan sunnahnya, tapi sunnah menyebutkannya. Jadi tidak wajib menyebut usolli sunnat duha atau sunnat witri atau sunnah qabliyatil isya, ba'diyatil isya. Sunnahnya tidak wajib disebut, tapi sunnah untuk disebutkan. Tapi kalau sholat fardu itu wajib fardunya disebut. Ya, sedangkan menyebutkan arba rakaat atau rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, itu hukumnya sunnah semuanya, tak wajib. Adapun kalau menjadi imam, sunnah juga untuk menyebut imaman ya, sunnah, tapi tak wajib. Akan tetapi kalau tidak menyebut imam ya, imaman tidak mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Adapun kalau makmum itu wajib untuk menyebut makmuman ya. Jadi kalau makmum wajib, karena makmum tidak menyebut makmum tapi ikut sholat bersama imam, itu sholatnya menjadi batal karena tidak niat untuk menjadi makmum ya. Jadi makmum wajib menyebut makmuman. Wa yaqulu bihaitsu yusmi'u nafsahu, dan membaca ya, takbir ya, sekiranya mendengar ya, didengarkan oleh dirinya sendiri. Kakulli ruknin qauliin, seperti semua rukun bacaan ya, Allahu Akbar wa huwa tsani arkaniha, dan itu adalah rukun yang kedua. Jadi rukun yang kedua adalah takbiratul ihram, harus dibaca mengeluarkan suara, karena kalau tidak mengeluarkan suara tidak dianggap membaca ya. Sama seperti semua rukun yang dibaca di dalam sholat. Rukun yang dibaca di dalam sholat ada 5: takbiratul ihram, lalu tahiyat akhir, lalu sholawat ya, setelah tahiyat akhir ya, lalu apa namanya, salam ya. Yang rukun bacaan yang pertama niat ya, takbiratul ihram, lalu Fatihah, lima. Jadi takbiratul ihram, surat al-Fatihah, tahiyat akhir, sholawat setelah tahiyat akhir, lalu salam ya. Ini 5 rukun bacaan harus mengeluarkan suara. Kalau tidak mengeluarkan suara, tidak dianggap membaca, batal sholatnya ya, karena yang namanya membaca itu adalah mengeluarkan suara. Jadi
sekiranya didengar oleh dirinya sendiri. Kalau seandainya bukan imam, maka makruh hukumnya mengeraskan suaranya, makmum ya dikeraskan bacaan takbirnya, fatihahnya, tahiyatnya, makruh hukumnya. Ya, tapi kalau bagi imam sekiranya dikeraskan, sekiranya didengar oleh makmum. Ya, tapi kalau selain imam mengeluarkan suara tapi tidak dikeraskan, hanya didengar oleh dirinya sendiri. Ya, sebab semua bacaan kalau tidak mengeluarkan suara tidak dianggap membaca. Sholawat misalnya dalam hati tidak mendapatkan pahala sholawat. Ya. Ya, sholawat hanya dengan gerakan bibir tidak mengeluarkan suara tidak mendapatkan pahala sholawat. Juga zikir-zikir yang lain, bacaan-bacaan yang lain kalau tidak mengeluarkan suara tidak dianggap membaca, tidak mendapatkan fadilah khusus, hanya mendapatkan pahala zikir mutlak ya dengan hati. Tapi fadilah khususnya seperti fadilah sholawat, fadilah bacaan-bacaan tertentu itu mendapatkannya kalau seandainya dibaca dengan mengeluarkan suara. Ya, adapun kalau dalam sholat tidak mengeluarkan suara tidak sah sholatnya. Al-Thalith yang ketiga adalah al-qiyamu fil fardhi lil qadir, berdiri di dalam sholat fardu bagi yang mampu. Ya, kalau tidak mampu boleh sholat sambil duduk. Ya, kalau sholat sunnah walaupun mampu berdiri boleh sambil duduk. Ya, sholat sunnah mau duduk saja misalnya boleh, tapi pahalanya dikurangi setengah. Ya, diskon 50% ya. Ya. Kalau seandainya mampu berdiri tapi sholat sunnahnya sambil duduk, sholat tarawih misalnya sambil duduk aja capek ya. Padahal sehat mampu berdiri, pahalanya setengah. Bahkan boleh sambil tiduran. Ya, sholat sunnah sambil tiduran boleh, berbaring ya, ngiring. Ya, boleh, tapi dikurangi lagi setengah lagi. Ya. Soalnya mampu ya. Tapi boleh hukumnya. Tapi kalau dalam sholat fardu harus berdiri bagi yang mampu. Tapi kalau seandainya sakit ya nggak mampu berdiri walaupun sholat sunnah tetap mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Arabi yang keempat adalah qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah bil basmalah dengan bismillah. Karena bismillahirrahmanirrahim awal ayat dari surat Al-Fatihah. Kita membuka mushaf ya, Al-Quran, ketika buka surat Al-Fatihah, bismillah itu adalah ayat yang pertama ya kan? Jadi bismillah ayat yang pertama ya. Jadi termasuk daripada surat Al-Fatihah, makanya harus disebut bismillahnya. Kalau tidak dibaca bismillahnya maka kurang Al-Fatihahnya, sholatnya tidak sah. Dengan bismillahirrahmanirrahim wa tasdidat, dan tasdid-tasdidnya itu harus dibaca ya, karena dianggap dua huruf tasdid itu. Kalau tidak dibaca tasdidnya maka mengurangi satu huruf daripada surat Al-Fatihah, tidak sah sholatnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim misalnya ya, sah ya. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ada tasdidnya sah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Latnya nggak ada tasdidnya, nggak sah ya, waladdallin. Jadi tasdidnya harus disebutkan. Wa mu'alatiha, dan menyambung, maknanya tidak terputus ya, maknanya tidak berhenti lama ya, tidak berhenti lama. Kalau berhenti lama sambil mikir misalnya atau lupa atau apapun ya, itu batal Fatihahnya, batal, harus diulang. Jadi harus nyambung ya. Yang nyambungnya di sini maknanya nggak harus dengan satu nafas ya. Bahkan sunnahnya itu setiap satu
dalam hak itu enggak ya. Ini alhamdulillah misalnya ya, itu enggak sah. Makrosnya tidak benar ya. Jadi makrosnya peletakan sebutan hurufnya itu harus benar. Wa adamul lahni tidak keliru bacaannya, al-mukhil bil makna yang sekiranya merubah makna. Tidak keliru bacaan yang sekiranya merubah makna ya. Ya, misalnya fathah dibaca kasroh ya. Ya, kalau seandainya merubah makna waya batal sholatnya ya. Waya humulahnu alladzi lam yukhir, dan haram hukumnya membaca Fatihah atau Al-Quran tapi salah sebutannya namun tidak merubah makna. Kalau tidak merubah makna itu hukumnya haram ya. Tapi kalau merubah makna hukumnya batal ya. Misalnya iyyaka dibaca iyaki, itu kalau ka ya kepada Allah, kalau ki itu sebutan kepada perempuan ya, anti anda dan anti ya. Itu batal kalau seandainya merubah makna. Makanya surat Al-Fatihah harus benar-benar ya dikaji, dipelajari agar benar ya bacaan surat Al-Fatihahnya agar sholatnya menjadi sah ya. Sebab kalau Fatihahnya nggak benar seumur hidupnya sholatnya tidak sah. Al-Khamis yang kelima, rukun sholat adalah ar-ruku bi an yanhaniya bi haitsu tanadu rahatahu rubatayhi. Itu ruku ya, ruku membungkuk sekiranya telapak tangannya mencapai lututnya. Ya, sunnah hukumnya telapak tangannya memegang ke lututnya, hukumnya sunnah. Tapi bungkuknya itu sekiranya tangannya menempel ke lututnya, dan sempurnanya lurus ya, punggungnya lehernya itu lurus, tidak terlalu ke bawah dan juga tidak terlalu ke atas, lurus ya. Asadis yang keenam adalah tumanina fihi, tumanina di dalam ruku ya, diam. Tumanina itu diam badannya ketika ruku dengan ukuran bigadri subhanallah sekali. Jadi harus ada diamnya seluruh badannya, minimalnya satu kali ucapan subhanallah baru tidak. Kalau nggak ada diamnya nyambung langsung tidak ya. Apalagi kalau sholat tarawih, sholatnya balapan ya. Kalau balapan pakai helm ya. Ini sholatnya tidak sah ya. Rukuknya nggak pakai diam ya. Harus ada diamnya satu kali ucapan subhanallah ya, sempurnanya subhanallah rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali ya. Kalau sholat sendiri atau makmum ya boleh 5 kali, 7 kali, 9 kali sampai 11 kali. Dan ada bacaan sempurnanya, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu Lalu as-sabi yang ketujuh adalah al-i'tidalu bi an yantasiba qa'iman, yaitu i'tidal sekiranya berdiri tegak ya, i'tidal berdiri. As-samin yang kedelapan adalah tumanina fihi, yaitu tumanina di dalam i'tidal ya, minimalnya satu kali, seukuran satu kali subhanallah ya, harus ada diamnya. Jadi untuk memisahkan gerakan sholat nggak nyambung ya. Ya, sunnahnya membaca sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu min as-samawati wa min al-ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'du ya. Yang kesembilan adalah sujud maratain, 2 kali sujud bi an yadha'a jabhatahu ala musallahu, yaitu meletakkan dahinya ke tempat sholatnya maksyufatan, dalam keadaan terbuka. Kalau dahi harus dalam keadaan terbuka, telapak tangan, kaki tertutup semuanya boleh ya. Tapi
Tapi kalau dahi harus dalam keadaan terbuka. Mutatsaqilan agak ditekan, nggak perlu ditekan ya, tapi agak ditekan sekiranya tidak nampak ketika sujud ya. Mutatsaqilan biha wa munkisan dan munkisan, yaitu bagian belakang punggungnya lebih tinggi daripada kepalanya. Jadi sujud kepalanya harus lebih rendah. Ya, bagian belakang punggungnya lebih tinggi. Jadi kalau sholatnya di tangga misalnya ya, atau di daerah jalan yang miring ya, lalu ketika sujud sejajar antara kepala dan punggungnya, nah, basah sujudnya. Harus kepalanya lebih rendah. Wa yadhu syai'an min rukbatayhi wa min butuni kaffayhi wa min butuni asabi'i rijlaihi, dan meletakkan sebagian daripada lututnya dan telapak tangannya serta telapak jari kakinya. Ya, itu ketika sujud. Umirtu an asjuda ala sab'ati aqwabin, ya, dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan untuk sujud pada 7 bagian anggota badan, dari kedua tangan, ya, kedua lutut dan kedua telapak jari-jari kaki. Nah, jadi kaki harus bagian dalamnya, jari-jarinya yang menempel ke tanah. Nah, kalau punggungnya yang nempel itu nggak sah, minimalnya ujung, sempurnanya bagian dalamnya ya. Lalu al-ashir yang ke-10 adalah tumanina fihi, tumanina ketika sujud minimalnya harus diam, itu seukuran 1 kali bacaan subhanallah ya, sempurnanya subhanallah bi'ala bihamdi 3 kali, boleh 5 kali, 7 kali sampai 11 kali. Bacaan sempurnanya Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, hafal semuanya. Lalu al-hadi asyar yang ke-11 adalah al-julus baina sajdatain, duduk di antara 2 sujudnya. Al-thani asyar yang ke-12 adalah tumanina fihi, tumanina ketika duduk di antara 2 sujudnya, minimalnya 1 kali ucapan subhanallah, dan sempurnanya rabbil wa rahmi wa rabbil bighfirli wa rahmni wa jibni wa rzuqni wa zidni wa fini wa fani. Al-thalith asyar yang ke-13 adalah al-julus di tasyahud al-akhir wa ma ba'dahu, duduk untuk tasyahud akhir. Duduk untuk tasyahud akhir. Tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Tapi kalau imam tasyahud awal harus ikut tasyahud awal. Kalau imam tidak tasyahud awal nggak boleh kita tasyahud awal. Ya, sebab mengikuti imam hukumnya wajib. Ya, tasyahud awal hukumnya sunnah. Ya, tasyahud akhir duduk untuk tasyahud akhir. Jadi tasyahud itu bacaannya, ya, duduknya rukun sendiri, tasyahudnya bacaannya rukun sendiri. Wa ma ba'dahu, dan yang setelahnya itu shalawat. Rabi asyar yang ke-14 adalah at-tasyahud al-akhir, bayahu dengan membaca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Al-khamis asyar yang ke-15 adalah salawat rukun sendiri lagi. As-salatu ala nabi wa agaduha, minimalnya Allahumma sholli ala Muhammad, minimalnya ya. Sempurnanya salawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabi ummi wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabi ummi wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, as-sadis asyar, kalau ditambah sunnah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal wa min al-mahrami wal la'nati. Allahumma ighfir li ma
Asadis asad yang ke-16 adalah salam. Warga dulu minimalnya assalamualaikum, minimalnya sempurnanya assalamualaikum warahmatullah. Hanya assalamualaikum warahmatullah. Nah, tidak ditambah wabarakatuh. Nah, salam yang pertama itu yang wajib. Yang menolehnya itu hukumnya sunnah. Yang menolehnya setelah itu assalamualaikum warahmatullah. Ya, lalu kembali lagi ke depan assalamualaikum warahmatullah. Asabi asyar yang ke-17 adalah at-tartib, dijalankan dengan urut dari pertama sampai akhir seperti ini. Karena di dalam hadis sabda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni usolli," salatlah kamu seperti kamu melihatku salat. Ya, jadi salatnya kita seperti kita melihat salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita salat melihat imam guru kita misalnya. Guru kita salat di belakang gurunya. Ya, gurunya salat di belakang gurunya, terus nyambung. Jadi sholat itu adalah ibadah yang nyambung, ya, sampai kepada para sahabat sholat di belakangnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, fa inna amada tarkahu ka'an sajada qabla ruku'ihi fadalat. Kalau seandainya sengaja meninggalkan satu rukun, ya, melewatkan satu rukun seperti sujud sebelum rukuk, maka sholatnya menjadi batal. Ya. Wa in sa'a, kalau seandainya lupa, ya, sujud sebelum rukuk, ya, faliyaqum ilaihi, langsung kembali kepada rukuk. Jadi ketika berdiri, ya, langsung sujud, lupa, ya, belum rukuk, belum i'tidal, ya, udah sujud lupa, itu langsung berdiri untuk rukuk. Sama seperti lupa membaca surat Al-Fatihah, ruku belum membaca surat Al-Fatihah, harus balik lagi untuk membaca surat Al-Fatihah. Jadi harus kembali lagi kepada rukun yang ditinggalkan. Ya, wa illa an yakuna fi mithlihi aw ba'dahu fatutimmu bihi rak'atuhu wa la masahabihi. Kecuali kalau sudah menjalankan rukun yang sama dengan rukun yang ditinggalkan. Misalnya lupa ruku, langsung sujud, belum ingat, belum sadar, langsung sujud, duduk di antara dua sujud, lalu sujud lagi, berdiri di rakaat yang kedua, lalu sampai ruku di rakaat yang kedua, lupa ternyata rakaat pertama belum ruku. Yang seperti ini karena sudah menjalankan rukun yang sama dengan rukun yang ditinggalkan, maka rukun yang tadi ditinggalkan rakaatnya dianggap hilang, ditambah nanti akhir satu rakaat, ya, seperti itu. Nah, ini merupakan rukun-rukun sholat, ya, secara singkatnya. Insyaallah yang lain kita lagi pada lain kesempatan. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita, ya, amal ibadah kita diterima oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, kita diselamatkan dari segala keburukan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana tarafna bi annana اقترفنا وأننا أشرفنا لهلة أشرفنا فتب علينا توبة تكسي لكل هوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الهبي وآله وصحبه لا يتصي صحبي والحمد لله